akan merasakan mujizat demi mujizat, penyertaan demi penyertaan yang terjadi dalam hidup kami. Apapun yang sedang terjadi dalam hidup ini, kami percaya ketika kami berserah penuh, maka Tuhan yang turun tangan, Tuhan yang akan melakukan segala perkara-perkara yang ajaib dalam setiap kehidupan kami. Sehingga dalam masa-masa yang sukar, kami terus melihat kebaikan yang nyata, kami terus melihat penyertaan-Mu yang nyata. Di dalam nama Tuhan Yesus malam ini, kami bersama keluarga Mardono Wotulo, bersama-sama renungkan akan firman-Mu. Roh Kudus tuntun kami, Roh Kudus berikan kami pewahyuan, Roh Kudus berikan kami pencerahan untuk kami dapat mengantar setiap firman-Mu, sehingga firman-Mu akan menjadi kekuatan untuk kami terus terserah kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk menerima firman-Mu. Haleluya, amin. Oke, malam ini kita mau belajar bersama-sama. Anak-anak, tenang, teman ya. Karena kalian juga punya kesempatan untuk bisa dengar firman ya. Nah, Sanaya, Fokus, Daniel, semua dengar firman. Jadi tidak ada yang terkecuali di sini. Semua dengar firman ya. Oke. Malam ini kita buka kitab Efesus pasal 6 ayat 10 sampai pada ayat 18 saja. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai pada ayat 18. Dengan judul adalah perlengkapan rohani. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah temukan, kita baca bersama-sama ayat ini. Hitungan 1 sampai 3, 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggang kebenaran, dan berbaju dijerakan keadilan. Kakimu berkasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dari pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah, firman Tuhan ini yang menjadi fokus malam ini. Kalau saudara lihat hari-hari ini perang di Amerika bersekutu dengan Israel melawan Iran ya. Kemudian kita mulai berasumsi bahwa dunia ini sudah tidak menentu. Nah, kita harus mengerti dulu, semua kejadian yang sedang terjadi ini Tuhan sedang berbicara, waktunya tidak lama lagi. Betul. Tadi malam saya coba berbincang-bincang dengan seorang, dan dia bilang begini, bahwa kita ini sudah masuk dalam pengangkatan sebagai gereja. Lagi menunggu, sedang mempersiapkan. Ya, karena sebelum nanti mengalami tribulasi, masa penderitaan, masa yang sukar, gereja akan diangkat. Ya, kita ini sedang mempersiapkan diri. Ya. Makanya di ayat 10 dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ayat 10 adalah merupakan perintah. Saudara, orang Kristen mesti kuat. Ya. Karena apa? 2026, 2027, 2028 sampai 30 dan seterusnya, kita akan ada di masa-masa yang sukar. Maka itu ayat ini bilang hendaklah kita kuat. Tapi kuat bukan karena harta, kuat bukan karena jabatan. Dia bilang kuat oleh karena kuasa. Bagaimana saudara bisa kuat dengan kuasanya?
Karena kita melewati hari-hari ini adalah hari yang sukar. Ya. Saudara, yang jadi orang Kristen cuma hanya diam, pelongo-pelongo. Alkitab bilang akan tiba masanya orang-orang yang rajin ibadah, orang-orang yang rajin melayani, tidak menentukan dia akan sampai di akhir. Karena Alkitab akan tiba masanya, waktunya orang murtad, orang durhaka. Saudara boleh lihat hari ini, orang Kristen murtad, kemudian dijelekkan agamanya. Alkitab bilang di akhir zaman orang akan membual. Karena untuk apa? Kalau dia tidak membual, dia tidak dapat uang untuk bisa makan. Maka orang yang kuat di dalam Tuhan, Tuhan pelihara. Kenapa kita perlu kuat? Karena ayat 12, kita sedang ada dalam peperangan. Peperangan kita bukan melawan fisik. Ya. Sudah tahu, banyak orang bilang begini, oh Amerika itu melawan karena iri karena Iran punya minyak. Bukan. Sekutu Israel dengan Amerika melawan karena ada rezim. Ada Islam radikal yang mereka harus lawan. Tapi orang hari memutar balikan. Dan ayat ini menjawab bahwa kita sedang melawan tipu muslihat iblis. Dan iblis sedang bekerja mengendalikan siapa? Penguasa, pemerintah, uang dikendalikan. Makanya Tuhan Yesus sudah jauh hari sebelum terjadi, janganlah kita menjadi hamba uang. Makanya kalau saudara punya uang, pakai untuk mempermuliakan Tuhan. Ajak istri makan-makan di mana, ajak shopping di mana. Saudara kumpul uang, saudara mati, saudara tidak bawa apa-apa. Ya. Ayat 12 itu penekanan. Kenapa kita perlu kuat? Dan saya tidak terlalu takut dengan iblis. Orang Kristen tidak perlu takut dengan iblis. Orang Kristen baru sakit gigi, wah ini karena disantet, oh ini karena dukun, oh ini karena dikirim-kirim. Alkitab bilang Yesus sudah kalahkan di atas kayu salib. Guna apa Yesus mati di atas kayu salib? Dia sudah taklukkan segala kuasa kegelapan. Yang paling sulit ditaklukkan hari ini adalah pola setan dalam hidup kita. Setan sudah dikalahkan. Yang sulit ditaklukkan adalah pola setan dalam hidup kita. Coba lihat. Perceraian terjadi karena apa? Karena pola setan. Perselingkuhan terjadi karena apa? Pola setan. Setan sudah kalah di atas kayu salib. Tapi ingat, dia bangun pola dalam hidup manusia. Makanya manusia iri, manusia dendam, manusia bermusuhan, manusia benci, manusia menyimpan luka. Itu semua adalah akibat dari pola setan. Setan tidak punya cara yang lain. Setan cuma bangun pola. Tujuannya apa? Adalah menghancurkan, membunuh, dan membinasakan. Itu sebabnya ayat 11 dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan apa? Ya, suami istri harus tahu bahwa setiap kekacauan terjadi dalam keluarga itu adalah tipu muslihat. Ya, saudara mesti peka. Bagaimana saudara bisa kuat kalau cuma hal itu, soal beras saja, soal transportasi, saudara tidak bisa atasi? Bagaimana dengan masa-masa yang sukar? Alkitab bilang tidak akan pernah ada penderitaan yang terjadi sebelum itu. Saudara, ini kita belum ada di masa-masa yang dimaksud Tuhan Yesus adalah masa yang sukar. Karena kalau tibanya antikris berkuasa, semua ekonomi akan dikuasai oleh antikris. Banyak orang berpendapat bahwa antikris nanti dari negara lain. Antikris itu muncul dari satu bangsa, bangsa Israel. Yang akan menguasai ekonomi nanti adalah bangsa Israel. Coba lihat, semua teknologi hari-hari ini, aplikasi semua, itu yang punya adalah orang. Yang menjadi marketing adalah negara apa? Amerika. Yang menjadi budak adalah apa? Negara Cina. Saudara lihat, Israel tidak kerja, tapi Israel terima uang. Saudara lihat. Karena Alkitab sudah bilang, umat pilihan akan dijadikan apa? Lebih dari pemenang. Ya. Makanya saudara belajar firman Tuhan dengan baik. Ya. Supaya apa?
Saudara kuat. Ya. Kuat dengan apa? Perlengkapan senjata rohani yang perlu saudara lengkapi dalam hidup saudara adalah di dalam ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu apa? Firman Allah. Saudara perlengkapi hidup ini dengan apa? Firman Allah. Supaya saudara kuat. Firman Allah itu menjadi pedang roh. Pedang itu dua mata. Mata ke depan dan mata, ya. Saudara, seringkali kita tajam keluar, tumpul di belakang. Kita tegas dosa di luar, tapi kita tumpul dosa di dalam. Itu bukan pedang. Pedang itu bermatanya dua, tajam dua-dua. Tegas di dalam, tegas di luar, ya kan? Lembut di dalam, lembut di luar, ya kan? Jangan lembut di luar, di dalam tumpul, ya kan? Makanya Bapak Ibu, saya selalu bilang, orang tua itu punya wibawa. Kalau kita orang tua ini punya wibawa, bisa ditaklukkan anak-anak, saudara tidak punya wibawa. Kita ini orang tua. Coba bayangkan, Tuhan itu penguasa. Lalu umat atur Tuhan. Kira-kira masuk akal nggak? Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang punya wibawa, Tuhan yang atur kita, bukan kita yang atur Tuhan. Ya kan? Makanya Alkitab bilang, kalau di akhir-akhir ini orang tua tidak punya menjaga wibawa ilahi, tidak menegaskan, maka generasi-generasi ini akan menjadi generasi yang hancur. Saya rindu setiap kita jemaat Savior, anak-anak setiap bangun pagi orang tua bangunkan dia. Jangan pakai alasan, oh dia ini karena sudah tidur. Bangunkan dia, ajarin dia menyembah Tuhan. Kalau dia tidak tahu baca, bacakan firman, dia dengarkan. Kenapa? Orang Israel itu punya konsep pendidikan namanya Sema Israel. Itu setiap hari dibacakan kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi, dibacakan, didengarkan. Tahu enggak? Anak-anak itu masih kecil, mereka itu sudah bisa menguasai kitab. Mereka sudah tahu. Coba lihat kita punya anak-anak ini. Jangankan firman, handphone mereka kuasai. Kenapa? Padahal handphone itu menghancurkan generasi mental anak kita. Bacakan dia setiap hari, bangun penyembahan buat dia. Ya, bangun pagi-pagi, bangun penyembahan buat dia. Ya, terkadang harus memang keras sama Valeri yang Israel. Bila perlu serotan. Ya, saya terkadang rotan pakai hanger besi. Karena memang anak-anak kalau sudah diikatkan oleh sesuatu duniawi ini sulit dilepaskan. Ya. Saudara tidak akan bisa kuat kalau saudara tidak dibangun di atas dasar kebenaran. Makanya Mazmur 119 dikatakan firman itu pelita dan terang bagi, iya. Firman itu akan menuntun setiap langkah kita. Ya, firman itu akan menerangi setiap langkah-langkah kita. Sehingga apa? Sehingga hidup kita teratur, dituntun oleh Tuhan. Membangun firman dengan hidup kita dengan cara apa? Ya, di ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Saudara terima firman itu lewat iman. Apa itu iman? Kepercayaan, yakin. Memiliki sebuah keyakinan yang kokoh. Pada apa? Pada firman. Memiliki sebuah keyakinan yang kuat. Makanya Paulus bilang di dalam Roma pasal 1 ayat 16-17. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Sebab apa? Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang Yahudi dan orang Yunani. Dan di dalam Injil nyata apa? Kebenaran. Dan orang benar hidup oleh
oleh iman. Orang benar itu hidup oleh iman. Ya. Iman itu menggantungkan seluruh hidup ini kepada Tuhan. Kalau Tuhan itu dia penguasa, Tuhan itu sumber, ya, maka Tuhan akan sanggup. Tuhan akan sanggup menolong. Makanya tidak heran kalau orang Kristen tidak membangun pada dasar yang benar, maka dia rapuh, kena mental. Pemerintah saat ini sedang membangun sebuah prinsip melawan namanya mental health. Orang yang, saudara lihat anak-anak sekarang bully, goblok lo, jelek lo, lama-lama dia kena mental. Tahu enggak, anak-anak itu tiba-tiba langsung kena mental. Dia bilang, saya dibilang teman-teman saya goblok, saya dibilang jelek, akhirnya dia bunuh diri. Berapa tahun yang lalu ada anak kecil, dia datang minta uang ke mamanya, minta uang karena mamanya ada kasih. Dia pulang, dia taruh atur tali, dia gantung diri mati. Itu yang sedang diperangi oleh pemerintah. Dan tahu enggak, mungkin secara akademik atau secara undang-undang pemerintah yang melihat di sudut itu, padahal itu adalah bagian dari caranya setan bekerja. Karena setan ingin membunuh generasi. Setan ingin membunuh, menghancurkan generasi. Ya, makanya saudara, firman itu hanya diterima lewat iman. Makanya Roma 10 ayat 17 bilang begini, iman itu timbul dari pendengaran akan firman. Tanpa iman kita tidak akan menerima firman. Tanpa iman firman tidak akan tumbuh dalam hidup kita. Tanpa iman firman tidak akan berbuah dalam hidup kita. Makanya ayat 17 Roma 1, orang benar hidup oleh iman. Ya. Makanya kenapa kita kuat sekalipun masa sukar? Kenapa kita kuat? Karena kita membangun hidup ini di atas dasar kebenaran. Lewat apa? Lewat iman. Makanya dua hal ini akan membuat kita terpola dengan kerajaan Allah. Ayat 14 dan 15. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirah keadilan. Kebenaran itu bicara tentang apa? Pola. Kita tidak akan terpola, kita tidak akan menerima sebuah kekuatan ilahi untuk menjadi kuat kalau kita tidak dibangun di atas kebenaran. Dan kebenaran hanya bisa tumbuh dan bangun di atas oleh karena iman. Oleh iman itulah maka kita akan terpola dengan kerajaan Allah. Kita akan menjadi orang yang kuat. Kita tidak akan menjadi orang yang lemah. Kenapa? Karena firman menjadi kekuatan dalam hidup kita. Firman akan menjadi sebuah yang menggerakkan setiap hidup kita. Sehingga kita menjadi orang yang kuat. Kita tidak menjadi orang yang lemah. Ayat 18 dia bilang begini. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jaga dalam doamu. Itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi doa itu dulu ada satu istilah oleh lembaga mahasiswa Indonesia. Mereka bilang begini, doa itu adalah nafas kehidupan orang Kristen. Jadi kalau saudara tidak berdoa, sama dengan saudara tidak bernafas. Karena ayat ini bilang doa itu tidak boleh putus. Ya, doakan suami tidak boleh putus. Iya. Saya kaget tuh tahun lalu, tiba-tiba orang hilang di laut. Karena apa kata hiu apa? Apa? Paus orca. Ya. Tadi saya buka di Facebook, ada seorang oma, dia lagi ambil sayur, petik sayur, tiba-tiba diterkam buaya, patah kaki. Patah. Dibawa di daerah Maluku, daerah Halbar. Dibawa lari ke rumah sakit yang satu, tidak punya alat. Dibawa lari ke rumah sakit, tidak tertolong, mati. Ya. Tadi coba saya buka di Pantai Pal, ada satu berita tadi lagi viral. Opa 60 tahun, disedot air, mati. Ya.
Siapa yang punya pengalaman pernah disedot air laut? Siapa yang punya pengalaman pernah jatuh? Israel pernah saya buang dari apa, kolam apa, dan wudhu blessing. Tapi ingat ya, kalau saudara dibangun di atas dasar kebenaran, Tuhan yang menatang kita, Tuhan yang menjaga kita, Tuhan yang menolong kita. Saya ingat dulu ada papanya Yafet, digulung ombak di Kanaan, malah mise dia, malah mise. Dia so pusing, dia aduh pusing. Saya bilang ambil air. Tapi satu, kalau orang dibangun di atas dasar kebenaran, dia tidak pernah habis kekuatan. Ya, bayangkan tak putar. Saya tiba-tiba Marco ambil air dikasih minum dia, langsung dia bilang sudah so normal. Iya. Ini baru air, belum lagi gelombang kehidupan ini. Kira Bapak Ibu tidak dipusing ini? Ya, serius. Karena gejolak perang Amerika, Israel lawan kalahkan Iran, ini pasti akan muncul pada penggenapan firman Tuhan. Semua seluruh dunia harus pasang chip. Tahu fungsi chip? Nah, ya, semua orang dalam seluruh dunia ini dikontrol oleh satu aplikasi. Dan yang punya aplikasi itu siapa punya? Orang Israel. Nah, saudara lihat, ekonomi yang akan menguasai adalah orang, ya. Tapi akan tiba saatnya orang Israel akan dibuat Tuhan kalah, dan mereka akan mengakui Yesus Kristus adalah Mesias. Ya. Jadi, saudara-saudara, mari bangun hidup kita, bangun diri kita hari ini, bangun pagi-pagi baca Alkitab. Ya, sharing suami istri, ya. Selain orang di Kompas masing-masing, bangun, panggil anak-anak. Ya, saya latih anak-anaknya. Bangun. Tidur nak boleh lat. Bangun. Supaya apa? Sudah biasakan. Supaya hidup kita ini adalah hidup yang tertata, terbangun pada satu dasar yang kuat. Saya percaya kalau kita bangun ini, sekuat apapun serangan iblis, tidak akan mengalahkan setiap keluarga-keluarga dalam Tuhan. Karena apa? Kita punya kekuatan ilahi. Ya kan? Kita punya kekuatan daripada Tuhan yang akan memampukan kita untuk kita bisa melewati semua ini. Ya, bangun anak-anak mulai sekarang. Ya, saya dorong kita semua bangun baca Alkitab. Israel, Valeri, ya, sama-sama kita bangun sama-sama supaya hidup kuat. Kita punya kekuatan. Kita tidak punya kekuatan yang lain. Kekuatan yang kekal, kekuatan yang abadi, cuma di dalam Tuhan. Dan saudara harus bangun di dalam firman. Firman itu hanya bisa dibangun tumbuh kuat hanya lewat iman. Ya. Dari iman inilah akan tumbuhlah, akan terpola hidup. Berapa hari ini saya tidak bisa, ini baru fit, baru sehat. Sebetulnya hari ini Bu Gembala yang sharing firman. Tapi tadi kami berdua coba tawar menawar. Sharing atau saya? Saya atau kamu? Saya atau kamu? Karena jujur, saya baru dikasih tahu oleh beberapa orang, hati-hati anak-anak kita, jaga anak-anak kita kalau keluar pakai topi atau masker. Karena apa? Saya percaya virus itu disebarkan untuk melemahkan setiap musuh-musuh. Nah, kita yang kena imbas. Ya. Doa saya malam ini supaya kita menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang tidak gampang lemah. Alkitab bilang, Mazmur 3, kita seperti Raja Wali. Ya, coba baca satu ayat dulu. Mazmur 103 ayat 5. Mazmur 103 ayat 5. Oke, terus nah, ulang sama-sama ayat 5.
Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung pada burung rajawan. Nah, garis bawahi kata masa muda. Kata masa muda ini bukan menunjukkan kepada fase orang-orang muda, tetapi kepada kekuatan. Jadi orang muda itu melambangkan tentang kekuatan ilahi. Ya, orang tua itu melambangkan tentang wibawa ilahi. Jadi saudara lihat, orang muda sekalipun jalan jauh, Israel itu kalau pulang sekolah itu biar matahari panas, dia jalan. Kenapa? Dia masih muda. Tapi kalau kita sudah jalan, kita sudah mulai pegang perut, sudah mulai pegang kepala, sudah mulai pegang kaki. Kenapa? Karena sudah tua. Ya. Dan Tuhan bilang Dia akan memuaskan kita dengan kebaikan. Ya, mari bangun. Saya dorong setiap pagi bangun mesbah keluarga Allah di rumah kita masing-masing. Bacakan firman, bangunkan anak-anak supaya mereka belajar menyembah. Alea, Sanaya, belajar menyembah supaya mereka menjadi penyembah-penyembah Bapa di surga. Mari bangkit berdiri.